Selamat sore semuanya, Shalom. Baik, saya memperkenalkan nama saya Martinus Baine, jurusan Teologi semester 2, NIK 08012397. Baik, saya akan membuat video ini sebagai ujian saya mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1 kepada dosen pengampun Ibu Erlina Warubu MTH. Baik, saya akan menjelaskan bab 1 tentang introduksi Teologi Perjanjian Baru, yaitu pengertian teologi. Pengertian teologi adalah ilmu pengetahuan yang bisa kita ketahui dan bisa kita memahami. Kata teologi berasal dari dua kata Yunani, theos Allah, yang artinya Allah adalah, dan logos artinya firman, kata, perkataan. Dalam arti sempitnya berarti studi mengenai Allah mulia. Mengenal Allah itu walaupun kita tidak tahu Allah, walaupun Allah itu bisa kita tahu walaupun bukan secara langsung, walaupun Allah itu kita tidak tahu. Yaitu bagian B, Teologi Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dan bersifat deskriptif, menggambarkan, yang memuat 27 kitab dalam Perjanjian Baru. Mempelajari teologi Perjanjian Baru berarti mempelajari berfiksi teologi yang terdapat di seluruh kitab Perjanjian Baru, yaitu 1. Fungsi teologi Perjanjian Baru adalah, adapun fungsi dari pelajaran teologi Perjanjian Baru merupakan sebuah dan usaha untuk mengenal Dia Kristus dan pelayanannya serta pekerjaannya sehingga taat kepadanya. Baik kita sebagai Kristus, sebagai anak Tuhan, kita melayani lebih sungguh-sungguh, bukan hanya melayani sekedar saja. Kita sungguh-sungguh melayani atau menyampaikan firman Tuhan, melayani, menyapu gereja, apapun itu yang sudah hidup di dalam Kristus. 2. Yaitu pendekatan dalam teologi Perjanjian Baru. Dalam melakukan pendekatan terhadap teologi Perjanjian Baru menggunakan pendekatan teoristis, artinya sebuah pendekatan yang berpusat Allah dengan memakai metode analisis gramatikal, historis, dan kontekstual. Mengetahui atau memahami gramatika historis dan kontekstual. Bagian B, memahami bahwa dua pokok penting dalam pembelajaran teologi Perjanjian Baru, yaitu Allah memperlihatkan dirinya dan memperlihatkan nasib daripada manusia. Bagian C, salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia Kristenan adalah hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita akan melihat beberapa pandangan tentang hal ini. 1. Pandangan Hikher
kritik lebih tinggi. 2. Routledge Bultmann. Yang ketiga adalah Friedrich Baukreutz. 4. Dulwich Wisher. 5. Afar Ruler. 6. Magricon. 4. Pandangan Alkitab. Bagian D. Sejarah Teologi Perjanjian Baru. Teologi PB baru sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya teologi yang dimintai adalah dogmatik, formulasi doktrin dari gereja dan sistematik yang sering kali merupakan hasil spiritual filosofi. Baik, saya mau jelaskan bab 2. Bab 2, Injil Sinoptik. Pengertian Injil Sinoptik adalah: 1. Ketika Injil pertama Matius, Markus, Lukas disebut Injil Sinoptik. Kata sinoptik berasal dari bahasa Yunani, ya artinya bersama dengan aplomonia, artinya melihat. Ketika penulis Injil tersebut melihat kehidupan Kristus dari sudut pandang yang sama. Kitab-kitab itu mempunyai hubungan yang lebih dekat dalam 4 hal, yaitu konsakatan peristiwa-peristiwa yang tercatat, urutan penempatan menertib, dan kutipan-kutipan dari PL. 1. Isi Injil Markus terdapat dalam Injil Matius. 2. Isi Injil Markus terdapat dalam Injil Lukas. 3. Sekitar 235 ayat yang merupakan perkataan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius dan Lukas tidak terdapat dalam Injil Markus. 4. Contoh kesamaan dan ketidaksamaan begitu jelas dalam Injil Sinoptik. Sekepakatan atau kesesamaan bisa dilihat begitu jelas dalam Injil Sinoptik. Kesepakatan atau kesamaan bisa dilihat dalam Matius pasal 9 ayat 6, Markus pasal 2 ayat 10, Lukas pasal 5 ayat 24. Ketidaksamaan bisa dilihat dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11, Markus pasal 1 sampai 12 dan 12 sampai 13, Lukas pasal 4 sampai 1 ayat 13. Baik, bagian B, susunan kitab Injil Sinoptik. Urutan pertama, kitab-kitab Injil dalam PB berbeda dalam garis rencana Allah. Bagian C, bila ketika Injil Sinoptik ini mempunyai berdiri sendiri dalam asal maupun perkembangannya, mengapa mereka begitu mirip satu sama lainnya? Ada beberapa teori. 1. Teori tradisi lisan. 2. Teori salib bergantung. 3. Teori Injil primitif. 4. Teori fragmen. 5. Teori 2 dokumen. 6. Teori 4 dokumen. Dan bagian D, perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. 1. Perbedaan materi. 2. Perbedaan penekanan. 3. Perbedaan geografis. 4. Perbedaan struktur. Saya akan menjelaskan bab 3, Injil Matius.
yaitu bagaimana introduksi Injil Matius. Satu penulis Matius juga disebut Lewi semudah adalah pemungut cukai seperti yang ditunjukkan oleh referensi yang tersisa tentang dia sebagai tuan rumah pesta Matius pasal 9 ayat 10 dengan penyebutan secara khusus sebagai pencukai Matius pasal 10 ayat 3 dan ia kemudian menjadi seorang rasul Matius pasal 9 ayat 10 Lukas pasal 5 ayat 27. Ada beberapa tema, yaitu satu tema Yesus adalah Raja Mesianis. Dua kata penulis Tuhan 60 ATM. 5 ditulis untuk orang percaya Yahudi. Kelima latar belakang. Yang menulis kitab Matius disebut sebagai Lewi karena berasal dari suku Lewi kerajaan Allah yang tidak bisa hancur. Baik, bisa kita lihat di bagian B, muatan teologis. Muatan teologis adalah satu, Allah itu hidup. Allah itu hidup adalah diktrik tentang Allah yang hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup mengagumkan. Petrus menjawabnya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bisa kita lihat di Matius pasal 16 ayat 15 sampai 16. Donald Haig mengatakan di dalam bagian B, di dalam beberapa adalah dua kristologi. Ajarlah Yesus Kristus dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius terdapat banyak sekalian ajar Tuhan Yesus yang pada umumnya bisa dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu dalam satu khotbah di bukit, ajaran mengenai etika Kristen PS 57, 2 pengutusan ke-12 murid, ajaran mengenai misi Kristen PS 10, 3 perempuan tentang kerajaan Allah, ajaran mengenai kerajaan Allah PS 13, 4 kehidupan komunitas Kristen, ajaran mengenai gereja PS 18, 5 kedatangan Kristus, yang kedua keajaran mengenai akhir zaman PS 24 sampai 25. Bagian B, person Yesus Kristus. Bisa kita lihat beberapa di dalam ajaran mengenai person. Satu, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Bagian Yesus sebagai Mesias. D. Mesias sebagai anak Daud. Bagian E. Yesus sebagai anak manusia.
Baik, sekian dan terima kasih yang saya sampaikan, yang saya jelaskan pada hari ini atau sore ini. Saya bisa jelaskan pada materi tentang teologi perjanjian baru 1 yang saya jelaskan bab 1 sampai bab 2 dan bab 3. Bab 1 adalah introduksi teologi perjanjian baru, dan bab 2 adalah tentang Injil sinoptik, dan bab 3 Injil Matius. Dan demikian yang saya jelaskan isi yang saya pelajari selama ini, dan saya sapa kita kembali. Shalom dan terima kasih. Amin.